Selamat datang di channel saya Devan. Saya senang sekali bisa jadi teman berpikir untuk teman-teman di channel ini. Dan di channel ini kita akan selalu membahas hal-hal yang terkait dengan bagaimana cara memaksimalkan potensi diri, hal-hal tentang meningkatkan bisnis atau entrepreneurship skill untuk teman-teman, plus juga hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup. Yuk kita mulai. Di sesi ini saya ingin membahas satu topik mengenai bagaimana tips-tips yang sederhana untuk teman-teman bisa memulai bisnis online di Shopee atau di marketplace lainnya. Yuk disimak ya. Baik. Nah begini, sebelumnya nih, ini tips-tips ini cocok untuk teman-teman yang newbie. Jadi bagaimana memulai bisnis baru secara online. Dan ini juga hasil pengalaman pribadi yang ingin saya share untuk teman-teman saya dimanapun teman-teman berada. Saya teringat beberapa coach saya juga yang masih ada di pelosok. Mungkin yang mendengarkan channel dan melihat channel saya ini bisa belajar sesuatu ya dari apa yang saya sharingkan. Begini, tipsnya seperti apa sih yang gampang untuk memulai bisnis online di marketplace atau di internet? Tepatnya di Shopee yang mungkin pengalaman saya, tapi sebetulnya di Indonesia banyak marketplace lainnya ya, seperti Topet, Lazada, Blibli, dan macam-macam yang lain yang mempunyai karakter sendiri-sendiri. Nah, tapi ini tips kali ini mungkin lebih cocok dengan marketplace yang umum seperti Shopee, Topet ya, yang mungkin saya ada pengalaman begitu. Nah, apa nih tipsnya? Yang pertama, seandainya teman-teman tidak mempunyai satu produk tertentu yang ingin dijual, yang hasil karya sendiri atau hasil produksi sendiri, ada cara gampang nih untuk kita bisa ambil produk atau mulai memikirkan produk ini sebagai andalan di dalam bisnis teman-teman. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa melirik toko sebelah. Ini tips yang pertama. Melirik toko sebelah yang laris, yang rame, yang banyak pengunjung. Itu bisa teman-teman lirik dulu. Apa sebetulnya yang dilirik? Ya, pelajari dulu data-data yang bisa kita lihat dari toko sebelah. Dan enaknya di zaman sekarang ini semuanya itu serba terbuka gitu ya. Di marketplace itu kita bisa search banyak hal yang kita bisa lihat dari entah penjualannya, entah chatnya, entah respon dari reviewnya atau dari pelanggannya gitu ya. Ini hal-hal yang kita bisa baca, termasuk harga yang tertera atau yang dijual oleh toko sebelah. Jadi sudah kelihatan barangnya apa, harganya berapa, laku atau tidak laku, berapa yang beli, penjualannya berapa. Enaknya kalau di toko online semuanya serba terlihat. Berbeda kalau kita memulai bisnis dari toko offline. Kalau di toko offline misalnya nih dalam sepanjang jalan, katakanlah kita ini pingin buka toko kelontong atau toko listrik begitu ya. Kita mesti mikir tuh, di toko sebelah ini sudah ada tuh. Oh, di jalan ini juga ada toko listrik yang serupa, mungkin berapa kilometer dari tempat ini, mungkin nggak sampai 1 kilo atau berapa ada jarak dari toko sebelah. Kemudian gimana, laris atau enggak? Kita masih menebak-nebak. Oh, di situ laris, lalu yang laris produk yang mana? Kita masih menebak-nebak juga kan? Nah, enaknya kalau di toko online, ini kan nggak perlu nebak, semuanya kelihatan. Yang laris apa, kemudian harganya berapa, lalu respon pelanggannya juga gimana, semuanya terlihat. Nah, dari sini kita tahu nih teman-teman, ini produk yang bisa laris. Ambil aja produk terlaris atau produk yang serupa atau mungkin produk yang sama yang teman-teman bisa cari
atau bisa create, atau bahkan bisa cari suppliernya. Dan untuk memperkenalkan toko Anda yang baru, teman-teman yang bisa memberikan harga yang lebih murah langsung. Kasih aja langsung harga di bawah mereka. Loh kan rugi, Coach? Iya pasti rugi. Tapi anggap saja kerugian ini adalah kerugian untuk yang disubsidikan oleh biaya promosi di dalam bisnis plan teman-teman. Jadi ini bukan istilahnya bukan sebuah kerugian gitu ya, tapi di convert sebagai sebuah biaya promosi. Nah, ini bisa dijadikan satu strategi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya yang namanya traffic ataupun pelanggan ini melirik toko teman-teman dong. Ini ada toko baru dengan barang yang mirip, otomatis bisa dilirik. Apalagi ketika dicari, di scroll, produk yang serupa atau dicari dengan kata kunci yang serupa, itu bisa paling tidak pelanggan ini punya pilihan untuk memilih. Jadi men-create sebuah opportunity dengan cara supaya pelanggan ini mempunyai pilihan. Nanti mau yang mana ya terserah pelanggannya ya. Nah, tapi yang penting kasih pilihan dulu. Terlepas nanti teman-teman mau menambahkan produk-produk lain silakan. Jadi tujuannya adalah nomor 1, dengan pick up produk yang sejenis dan membuat toko teman-teman ini dikenal, rugi nggak masalah, di-convert sebagai biaya promosi, dan tentukan sebuah kriteria yang bisa kita lihat dari banyaknya orang yang bertanya atau banyaknya orang yang engage sama kita, itu menjadi tolak ukur keberhasilan kita membuka satu toko online yang dengan satu strategi ini. Ini tips yang pertama. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat di toko-toko online itu, kita akan kelihatan tuh produk-produk yang laris dan toko-toko yang laris itu kita akan pasti tahu. Dan sebetulnya sangat mudah untuk kita bisa create another market gitu ya. Nah yang kedua itu adalah buka toko online-nya itu. Jadi setelah cari produk, kita buka toko online langsung di Shopee dan juga di tempat marketplace yang lain. Jangan buka di satu platform saja ya, karena kita mau test the water yang mana yang sebetulnya cocok untuk kita. Karena begini, jadi buka toko online dulu ya. Yang kedua adalah buka toko online di Shopee atau di marketplace lain, plus jangan lupa bikin website. Ini tipsnya. Jadi pengalaman saya ketika saya bikin satu website dan juga satu bisnis online ini, yaitu sebuah produk kemasan begitu ya, itu saya langsung bikinnya itu di 2 marketplace plus website. Mengapa begini? Karena marketplace itu kayaknya mirip mall gitu kalau di toko offline. Kalau kita offline kan gitu ya, kita offline kan ini kan mirip mall. Jadi mall sendiri perlu didatangin oleh pengunjung, visitor. Jadi harus ada orang yang datang ke mall itu baru bisa engage sama kita sebagai toko di dalam mall. Jadi setiap mall akan mempunyai kebijakan dan juga mempunyai kelebihan serta kelemahan masing-masing. Jadi kita mesti ngelihatnya kayak gitu. Anggap saja lah ini kita berpikirnya secara offline gitu ya. Ini kan lebih gampang. Jadi kalau mau buka toko di antara mall-mall yang ada, kita milih yang di mana ya, yang cocok untuk kita dengan segala kelemahan kelebihannya. Termasuk kaitan dengan bisnis yang kita miliki. Ini. Nah, masalahnya adalah begini, kalau mall ini kan bukan milik kita, teman-teman. Jadi one day seandainya mall ini juga tidak didatangi visitor dan tidak berhasil ataupun tidak survive, maka bisnis kita pun juga yang sudah kita bangun sekian lama dengan pelanggan dan sebagainya itu juga ikut hilang. Dan ya sudah, kalau begitu kita mesti punya satu tempat yang menjadi milik kita dong. Nah itu apa? Yaitu website. Website itu selama kita masih eksis dan kita tetap membuat websitenya,
mempunyai hosting dan layanan domainnya, maka sebetulnya itu kayak punya toko di internet gitu ya, atau kayak punya pabrik, workshop, atau kita eksis lah di internet dan itu menjadi milik kita. Ini yang membedakan. Jadi gimana enaknya coach? Kalau saya sih ngelihatnya mana-mana boleh, tapi mana-mana harus selalu terhubung. Jadi yang di mall tahu kalau kita punya toko offline, yang di toko website ya, yang di website tahu kalau kita ada di marketplace. Jadi ini saling melengkapi gitu ya, melengkapi. Dan juga ketika di website mereka bisa kita mungkin bisa memberikan informasi dan layanan lebih detail tentang siapa kita, lalu bagaimana mereka bisa terhubung sama kita, lalu mungkin ditampilkan kita ini siapa, bagaimana profil company kita, itu semua bisa terlihat dengan jelas di website. Meskipun memang secara behavior itu memang orang lebih banyak belajar dengan adanya marketplace karena merasa bahwa ini mungkin company-nya belum established gitu ya. Jadi transaksi bisa diatur ataupun dikelola oleh pihak ketiga sehingga menjadi aman dengan adanya marketplace itu pembayaran tersebut. Jadi it's okay, nggak masalah. Cuman saya tetap mendorong teman-teman tetap mempunyai website sendiri gitu ya untuk supaya lebih kredibel dan lebih jangka panjangnya itu terlihat gitu ya. Mengapa begitu? Karena saya selalu punya pemahaman bahwa kita ini sedang create bisnis itu. Kita create bisnis, kita tidak meng-create hanya sekedar berdagang di sini. Berdagang sekedar ya udah dapat selisih dari penjualan pembelian tanpa memperhatikan faktor-faktor lain di dalam membangun bisnis. Ya kita sedang berpikir untuk membuat sebuah bisnis gitu ya. Jadi mari kita pikirkan meskipun online, meskipun di dalam marketplace, cara berpikirnya adalah cara berpikir membangun bisnis jangka panjang. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting, yang menurut saya ini sangat powerful dengan mempunyai 3 tips ini. Yang ketiga adalah langsung pasang iklan. Jadi ini mungkin nggak kepikirkan atau juga mungkin nggak menjadi sebuah tren gitu ya ketika bisnis kita itu mau coba-coba. Karena biasanya kalau yang coba-coba meskipun online daripada ngeluarin iklan, mending kita coba aja bikin konten. Nah kalau saya sih mendorong kalau memang bisnisnya sudah clear, jelas, produknya juga sudah jelas gitu ya. Apalagi yang sudah ada brand, udah jelas semuanya, tinggal buka toko, langsung aja pasang iklan. Karena begini logikanya, kita berpikir lagi ya teman-teman, berpikir yang gampang, berpikir yang jernih dan mudah saja, yang simple. Anggap saja ini toko offline. Kemudian teman-teman ini punya toko di dalam mall. Nah, mall sendiri itu berupaya untuk mendatangkan traffic, kan begitu ya. Jadi artinya apa? Semua platform yang ditawarkan kepada kita, yang ada di depan kita, mereka semua ini menginginkan yang adanya traffic yang datang, membutuhkan adanya traffic yang datang. Dan dan platform-platform ini itu juga bisnis teman-teman. Kita mesti sadar itu, bahwa Tokopedia itu juga bisnis, bahwa Shopee ini juga bisnis, lalu Google juga bisnis, Facebook juga bisnis, semua ini bisnis. Dan mereka ini juga making money. Lah gimana cara making money-nya? Jadi dari iklan-iklan kita. Jadi logikanya kalau mereka making money dari iklan kita, ya sudah, kita bayar aja ke mereka. Karena apa? Dengan kita membayar atau membudgetkan iklan, baik dimanapun,
mereka pasti akan memberikan layanan maksimal terhadap uang yang kita spend. Logikanya begitu. Jadi kalau mereka punya traffic, mereka dengan kita bayar ke mereka akan mengarahkan traffic ke kita. Contoh logikanya kita offline kan lagi. Anggap kita punya toko di dalam, katakanlah di jalan raya deh. Toko kita pun kita tetap butuh kan seandainya offline biaya untuk iklan. Supaya toko kita terlihat, entah kita pasang plang lah, apalagi coba kalau di dalam toko offline, kita ini mesti mikirin sewa. Waktu zamannya dulu belum adanya marketing melalui digital, saya masih ingat untuk memasarkan toko saya itu yang offline, saya harus pasang iklan di koran, di media. Dan ini semuanya ini adalah hal yang wajar untuk dilakukan untuk memulai bisnis dan memang seperti itu. Gimana caranya bisa mendatangkan traffic kalau kita sendiri nggak mau spend untuk traffic yang kita datangkan? Nanti kan biayanya keluar. Iya, it's okay, biaya it's fine. Jadi bikin aja di dalam itu, masukkan dalam bisnis plan teman-teman, masukkan biaya iklan di dalam bisnis plan. Sehingga kelihatan bahwa ini adalah bisnis jangka panjang sekian, ada biaya-biaya yang keluar sekian, lalu penjualannya berapa. Tinggal kita lihat hasil dari penjualan atau efektivitas melalui iklan yang kita tampilkan. Dan enaknya di beberapa platform itu setahu saya adalah kita bayar kalau ada yang ngeklik gitu ya. Jadi istilahnya kalau sudah ada engagement baru kita bayar. Kalau zaman dulu di offline nggak begitu. Kita bayar dulu di koran tuh, entah berapa yang ngelihat iklan kita, baca iklan kita, kita tetap mengeluarkan uang yang sama. Jadi ini daya tariknya. Mas tetap ingat bahwa platform-platform tersebut itu juga bisnis teman-teman. They have to make money too. Jadi otomatis dia akan memberikan porsi tertentu kepada orang-orang yang memang membayar untuk layanan mereka. Dan otomatis juga memperlakukan seproper mungkin untuk mereka yang ya oke, nggak apa-apa juga kalau seandainya teman-teman nggak mau bayar iklan, it's okay. Karena apa? Mungkin teman-teman mempunyai segudang follower yang bisa diarahkan masuk ke mall mereka. Ya mereka it's okay, itu sama aja kita ini mendatangkan traffic untuk mereka. Jadi boleh-boleh mereka sudah dibayar tuh dengan traffic yang masuk ke mallnya mereka. Jadi sama aja. Mana-mana deh. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman pengen ini bisnis ini mau jalan cepat gitu ya. Sedangkan teman-teman tidak punya follower, boro-boro ketambahan lagi belum mempunyai skill bikin konten. Nah tuh masih ada kepikiran bikin konten. Ntar coach kan bisa kan bikin konten. Oke, memang bisa bikin konten, tapi bikin konten itu takes time and effort too. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran juga, dan otomatis untuk hasil yang bagus butuh biaya. Dan ini sebetulnya adalah cost juga teman-teman. Mungkin nggak kelihatan, mungkin nggak terhitung gitu ya. Tapi yang penting adalah mana caranya. Keduanya itu tetap adalah cara di mana kita ini mendatangkan traffic baik melalui iklan atau melalui follower dan konten kita. Tapi ini adalah tips sederhana yang mungkin bisa menjadi kick off. Kick off itu kayak permulaan good start gitu yang bisa cepat gitu ya. Nah, kalau seandainya ketiga ini sudah dilakukan, lalu masih udah dilaksanakan, apa tips berikutnya? Tips berikutnya begini teman-teman, tunggu dalam certain moment, waktu tertentu. Saya selalu merefleks seandainya saya punya bisnisnya offline. Oke lah, internet menawarkan kecepatan, saya tahu banget. Tapi akan lebih peace of mind seandainya bisnis plan kita itu bisa dikelola dalam kurun waktu yang sustain, yang cukup. Jadi beri waktu 1 hingga 2 tahun untuk kelihatan hasil.
Jangan berharap dalam sebulan langsung berhasil. Ini hal-hal yang membuat kita itu malah patah semangat ketika nggak ada hasil. Pikirkanlah long term, pikirkanlah infinite game. Kalau memang produknya sudah bagus, bisnis plan-nya juga terencana sudah bagus, strateginya juga sudah dikerjakan. Takes time, business takes time, butuh waktu. 1-2 tahun lihat hasilnya. Evaluasi. Jangan bingung meningkatkan omset saja, pikirkan membangun bisnis. Membangun bisnis ini bukan cuma sekedar cari duit, tapi membangun bisnis itu bicara bagaimana pelayanannya, chat responnya cepat atau enggak, balasannya chat itu ramah atau gimana, customer service-nya seperti apa, pengirimannya kayak gimana. Hal-hal lain banyak yang dikaitkan dengan membangun bisnis, teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau bikin bisnis online, kemudian dalam 1-2 kali transaksi lalu penjualannya tidak sesuai, 1 bulan gak jalan, perlu dievaluasi. Bikin bisnis plan yang realistis, yang masuk akal, termasuk menimbang risikonya, kemungkinan-kemungkinannya, dan paling penting beri waktu. Dan pengalaman saya nih, dengan ketiga tips ini, dan kalau kita berikan waktu yang cukup, ini pasti ada hasilnya. Ya, kita lihat aja nanti. Silakan dicoba ya teman-teman. Semoga dengan tips yang sederhana ini bisa menolong teman-teman mempunyai permulaan yang bagus untuk memulai bisnis online-nya di Shopee dan di marketplace lainnya. Terima kasih udah bersama saya sampai di akhir video ini. Kalau teman-teman suka silakan like, subscribe, dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Salam.